Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini di tanggal 4 di bulan Mei tahun 2023 ya. Dan seperti biasa, di weekend ini khususnya buat teman-teman semua yang mungkin sedang merayakan weekendnya, lagi jalan-jalan ataupun berolahraga, agar tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada, apalagi kalau di keramaian guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan ya di 0,4%. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys, di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 1,13% guys. Kemudian untuk Ethereum ini juga turun di 1,28% dan BNB juga mengalami penurunan ya. XRP juga turun guys setelah kemarin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Kemudian Cardano juga merah, Dogecoin, Solana, Polygon juga merah guys. Tapi perubahannya tidak jauh berbeda ya kalau kita bandingkan dengan perubahan yang ada di Bitcoin. Rata-rata perubahannya masih di 0-1% aja guys, belum terlalu signifikan ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dari chart di sini ya untuk time frame daily. Untuk close candle-nya kemarin merah guys dan masih tertahan di harga 27.000 dan kemungkinan besar ini akan turun dulu ya, mencoba untuk menembus di harga 27.000 ini dan akan mencoba dites di area 26.500 ya, atau bisa turun lagi mencoba dites di harga 26.000. Dan buat teman-teman yang ingin mencari area DCA bisa tunggu di harga 26.000 atau di 25.000 saja ya agar lebih konservatif guys. Nanti kita akan update lagi guys untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini. Untuk sementara masih belum ada pergerakan yang signifikan ya, karena kalau kita lihat belakangan ini para investor juga masih melihat perkembangan terbaru atau mungkin sentimen-sentimen terbaru ya dari perkembangan ekonomi secara global, kira-kira mau dibawa kemana untuk ekonomi ini guys. Dan kita langsung menuju ke informasi yang pertama, kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Microsoft ini menandatangani kesepakatan komputasi awan atau cloud computation dengan mantan penambang Ethereum yaitu CoreWeave. Nah, ini menarik juga ya. Jadi kesepakatan yang dilaporkan ini terjadi hanya beberapa hari ya setelah CoreWeave mengumumkan pendanaan tambahan senilai $200 juta melalui putaran pendanaan seri B yang diperpanjang. Microsoft dilaporkan telah menandatangani kesepakatan dengan mantan penambang Ethereum yaitu CoreWeave untuk menggunakan infrastruktur komputasi awan atau cloud computation guna mendukung layanan yang didukung kecerdasan buatan AI. Menurut laporan dari CNBC pada tanggal 1 Juni yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini ya, bahwa Microsoft ini berpotensi menghabiskan miliaran dolar untuk kesepakatan dengan CoreWeave selama beberapa tahun guys. Salah satu sumber CNBC mengklaim bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada awal tahun 2023 ya, di tengah pusatnya pertumbuhan teknologi AI selama 12 bulan terakhir ini guys. Microsoft telah meluncurkan beberapa layanan bertenaga AI. Contoh utamanya adalah integrasi GPT-4 dari OpenAI dengan peramban web Bing dan juga Microsoft Edge yang baru-baru ini ya dihapuskan dari daftar tunggu guys. OpenAI juga memanfaatkan infrastruktur komputasi awan milik Microsoft yaitu Azure untuk menangani kebutuhan komputasinya yang cukup besar. CoreWeave memulai sebagai penambang Ethereum pada tahun 2017 ya, memanfaatkan unit pemrosesan grafis atau GPU untuk memverifikasi transaksi di Ethereum selama masa-masa awal sebagai blockchain bukti kerja atau Proof of Work. Perusahaan ini mulai mengalihkan fokusnya ke komputasi GPU cloud sekitar tahun 2019 ya, setelah melihat adanya celah di pasar untuk opsi komputasi dengan harga yang kompetitif, dapat diskalakan dan bervariasi, yang merupakan sesuatu yang diklaim tidak ditawarkan ya oleh penyedia yang lama guys. Khususnya laporan tentang kesepakatan dengan Microsoft ini muncul ya hanya beberapa hari setelah CoreWeave mengumumkan bahwa mereka itu telah memperpanjang putaran pendanaan seri B senilai $221 juta dari bulan April sehingga totalnya menjadi $421 juta guys. Seri B ini dipimpin oleh Magnetar Capital dengan partisipasi dari mitra strategis yang lama yaitu Nvidia guys. Pada bulan April perusahaan tersebut mengatakan bahwa modal tersebut akan digunakan ya untuk memperluas infrastruktur cloud-nya yang difokuskan pada berbagai macam beban kerja komputasi seperti AI, pembelajaran mesin, efek visual dan rendering. Mengomentari kesepakatan Microsoft melalui Twitter, Nick Carter sebagai advokat dan mitra umum Castle Island Ventures menyoroti pentingnya perubahan industri perusahaan ini guys. Dia mengatakan banyak orang mengolok-olok pivot kripto ke AI, tetapi CoreWeave beralih dari menambang Ethereum menjadi menggunakan armada mereka
untuk melakukan komputasi untuk AI, dan sekarang mereka bernilai 2 miliar dolar lebih guys, sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di dunia saat ini. Ini keren banget ya. Dan kita langsung ke informasi berikutnya, masih dari Cointelegraph guys. Dan di sini diinformasikan bahwa pertukaran kripto di Brasil ya, yaitu Mercado Bitcoin, berlisensi sebagai penyedia pembayaran guys. Nah, ini menarik. Jadi sebagai lembaga pembayaran, MBP atau Mercado Bitcoin Pay ini akan memungkinkan layanan perbankan digital tertentu untuk pengguna bursa kripto di negara tersebut guys. Pertukaran mata uang kripto Mercado Bitcoin telah mendapatkan lisensi penyedia pembayaran dari Bank Sentral Brasil pada tanggal 2 Juni. Menurut laporan media lokal tersebut guys. Dengan lisensi tersebut, maka perusahaan ini akan meluncurkan solusi fintech MBP. Persetujuan dari Bank Sentral merupakan langkah penting karena memungkinkan kami untuk terus mengembangkan bisnis dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan kami, kata Roberto Dagnoni sebagai CEO 2TM, sebagai perusahaan induk Mercado Bitcoin. Sebagai lembaga pembayaran, MBP dapat menyediakan layanan perbankan digital khusus bagi pengguna Brasil menggunakan aset kripto yang disimpan di bursa guys, seperti investasi pendapatan tetap digital, staking, dan transaksi keuangan lainnya. Kartu debit yang menawarkan off-ramp kripto untuk pengguna diharapkan akan segera diluncurkan juga. Sebelumnya, broker lokal tradisional Investimentos juga mengumumkan kemitraan dengan Mercado Bitcoin untuk memasuki pasar aset digital. Peluncuran fintech Mercado Bitcoin telah direncanakan ya pada tahun 2021, tetapi tertunda karena proses persetujuan regulator guys. Kemudian perkembangan ini terjadi pada hari yang sama ketika Mercado Bitcoin diperintahkan untuk mengembalikan lebih dari 2.182 Bitcoin guys, yang senilai kira-kira 59,3 juta dolar pada saat penulisan ini, kembali ke sekelompok investor dengan tuduhan bahwa salah satu pendiri dan mantan eksekutifnya telah menahan dana dalam peretasan yang dibuat-buat ya pada tahun 2013 kemarin. Permintaan yang tinggi untuk solusi digital dan populasi hampir 214 juta telah menarik perusahaan kripto di negara Amerika Latin. Binance sebelumnya juga telah menempatkan Brasil di antara pasar global teratasnya. Mitra lokalnya yaitu Latam Gateway juga telah mendapatkan lisensi penyedia pembayaran di negara tersebut pada 19 Mei. Pertukaran kripto lainnya yang dilisensikan sebagai penyedia pembayaran di Brasil termasuk Crypto.com dan juga Bitso. Coinbase juga memperluas operasinya di negara ini, dan sejak Maret, bursa Amerika ini telah bermitra dengan penyedia pembayaran lokal untuk menawarkan pembelian kripto dan memungkinkan penyetoran dan penarikan dalam mata uang lokal guys. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh Brasil ini. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya, kita lansir dari Crypto News, di mana di sini diinformasikan bahwa wallet Atomic ini telah dihack guys, dan di sini seorang analis yang berinisial Crypto ZXBT ini menyelidiki ya, di mana muncul laporan bahwa Atomic Wallet telah diretas dan dana pengguna ini dikompromikan guys, dengan beberapa korban yang seluruh saldonya ini terkuras. Detektif on-chain ZXBT yang di masa lalu berhasil melacak kemana dana yang dicuri dikirim dan membantu pihak berwenang melakukan penangkapan. Terlihat di bawah ini meminta hash transaksi dari pengguna wallet Atomic yang terkena dampak. Menurut situs web atomicwallet.io, Atomic Wallet adalah wallet terdesentralisasi terpercaya dengan lebih dari 5 juta pengguna dan peringkat yang sangat baik ya di Trustpilot dengan 13.000 ulasan. Beberapa pengguna Twitter telah melaporkan kehilangan lebih dari 6 digit dalam serangan tersebut guys. Wu Blockchain juga men-tweet ya bahwa itu mungkin merupakan serangan rantai pasokan di mana para peretas merusak kode sumber perangkat lunak di server yang kemudian diunduh oleh pengguna biasa. Semua 5 balasan Twitter terbaru dari Atomic Wallet ini menyatakan ya bahwa mereka ini melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelidiki dan juga menganalisis situasinya, dan segera setelah mereka memiliki lebih banyak informasi, mereka akan membagikannya guys. Untuk pertanyaan dan masalah apapun bisa menghubungi di support@atomicwallet.io. Atomic Wallet telah menghadapi kritik baru-baru ini karena masalah likuiditas token asalnya ya, yaitu Atomic Wallet Coin atau dengan kodenya AWC yang telah jatuh 8% hari ini, dan karena mendaftarkan token BEN sebagai koin meme yang diluncurkan oleh BitBoy yaitu Ben Armstrong. Jadi kita tunggu aja penyelidikan dari ZXBT ini guys untuk peretasan dari wallet Atomic ini, dan semoga aja dana yang dicuri ini ya bisa segera dikembalikan kepada para pemiliknya guys. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari harian You Today. Di sini diinformasikan bahwa
Developer atau pengembang dari Ethereum ini maju ya dengan eksperimen big data menjelang peningkatan untuk Ethereum guys. Jadi pengembang Ethereum memajukan persiapan untuk upgrade Ethereum yang akan datang dengan eksperimen data besar guys. Dan CrowdFace melakukan eksperimen data untuk menilai kemampuan mainnet Ethereum dalam menangani blok yang sangat besar. Dan Christine Kim membagikan temuannya ini guys. Di Ethereum, blok dengan data tambahan mulai dari 128 KB hingga 1 MB disebarkan untuk periode berkelanjutan ya sebanyak 10 slot. Secara khusus, jaringan Ethereum tetap stabil dan tampaknya tidak mengalami masalah dengan beban data tambahan untuk seluruh rentang ukuran blok. Tim mengevaluasi bagaimana blok-blok besar ini mempengaruhi metrik termasuk penggunaan bandwidth, waktu propagasi blok, dan jumlah pengesahan yang terlewat. Namun, tidak ada penyimpangan yang disebabkan oleh ukuran blok di setiap metrik, tetapi hanya ada satu kasus pengaturan ulang blok selama propagasi yang melibatkan blok dengan data 1 MB lebih banyak. Face juga menyarankan ya untuk memperluas jumlah maksimum gumpalan per blok pada spesifikasi EIP 4844 dari 4 menjadi 6 berdasarkan percobaan tersebut. Mengingat semakin banyaknya data yang diantisipasi akan dikirimkan oleh node Ethereum, ia juga menyarankan untuk menilai kembali tenggat waktu 4 detik untuk menerima blok dalam satu slot. Pengembang klien Ethereum sedang mempertimbangkan ya untuk menyertakan EIP 4788 dalam peningkatan DNAP selain EIP 4844. Selain dua EIP yang telah disebutkan, EIP 7045 yaitu meningkatkan slot penyertaan pengesahan maksimum dan memperbaiki domain keluar opsional juga sedang diperiksa ya untuk disertakan dalam upgrade DNAP ini guys. Untuk memberikan beberapa konteks, EIP 4788 memperkenalkan metode yang meminimalkan kepercayaan ya untuk kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi untuk mengakses lapisan konsensus dan data seperti saldo validator, aktivitas, dan juga penghargaan. Lebih lanjut ya tentang EIP 4844 ini, jadi menurut tulisan Christine Kim tentang panggilan konsensus Ethereum All Core Developers, para pengembang bersiap-siap ya untuk meluncurkan jaringan pengujian resmi ke-6 mereka ya untuk EIP 4844. Ada yang berpendapat bahwa eksekusi EIP 4844 Ethereum adalah acara mendatang yang paling signifikan, dikenal sebagai Proto-Dank Sharding. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan skalabilitas dari Ethereum. Ini akan diimplementasikan selama peningkatan DNAP Chanchun yang dijadwalkan terjadi pada akhir kuartal ketiga ya atau awal kuartal keempat tahun 2023, dan biaya yang terkait dengan penggunaan solusi Ethereum Layer 2 diprediksi akan turun drastis guys dengan diperkenalkannya EIP 4844 ini. Diperkirakan setidaknya 10 kali lebih murah ya atau lebih rendah dan bahkan mungkin hingga 100 kali lebih rendah. Menurut Into the Block, implementasi Proto-Dank Sharding diantisipasi akan menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi baik pada solusi layer 2 dan jaringan Ethereum secara keseluruhan guys. Jadi kita tunggu aja ya bagaimana nanti upgrade dari Ethereum ini untuk upgrade DNAP Chanchun ini guys. Dan ini cukup menarik ya karena nanti untuk layer 2 dari Ethereum ini akan mendapatkan manfaat yang cukup luar biasa ya, khususnya dalam hal gas fee ya yang semakin murah guys. Kita lanjut informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Easy Crypto ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Rusia ini membatalkan rencana pertukaran kripto yang didukung negara guys dan meluncurkan model regulasi baru untuk industri. Jadi Rusia telah lama dikritik karena sinyal-sinyal yang beragam terhadap aset digital. Namun hal ini dapat segera berubah karena berita tentang dukungan terhadap bursa swasta menandai fajar baru ya bagi hubungan negara ini dengan mata uang kripto. Anggota parlemen Rusia berencana untuk menghentikan pembentukan bursa mata uang kripto milik pemerintah dengan penjarahan untuk memperkenalkan kerangka peraturan baru untuk perusahaan swasta. Menurut laporan, negara ini akan bergerak maju ya dengan kerangka kerja regulasi yang luas untuk dipantau oleh bank sentral. Anatoly Aksakov sebagai kepala Komite Pasar Keuangan Majelis Rendah menyatakan bahwa perusahaan swasta akan didorong ya untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas dengan tunduk pada batasan tertentu yang akan diberlakukan pemerintah. Menyoroti lebih lanjut ya tentang posisi pemerintah, Ivan Chebeskov, Direktur Kebijakan Keuangan dan Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa kementerian tidak mendukung pembentukan satu pertukaran kripto nasional. Idenya justru malah sebaliknya adalah untuk mengatur secara hukum kemungkinan pembatasan situs semacam itu oleh bisnis. Para pakar industri memuji langkah tersebut dan menggambarkannya sebagai langkah ke arah yang benar. Oleg Ogenko sebagai pendiri Bitriver mengatakan bahwa langkah ini akan membantu mengurangi resiko sanksi dan serangan cyber terhadap infrastruktur kripto dan menghilangkan monopoli. Demikian pula,
Bos Gis Mining yaitu Ivan Gostev menambahkan, ini akan memungkinkan perusahaan yang lebih kompetitif dan inovatif untuk berkembang. Sinyal-sinyal yang beragam telah mengganggu hubungan Rusia dengan mata uang kripto setahun-tahun, dimulai dari keinginan pemerintah untuk melakukan kontrol fiskal secara menyeluruh guys. Dan tahun lalu Bank of Russia mengumumkan rencana pelarangan pembayaran kripto sebelum Kementerian Keuangan mengajukan kesepakatan untuk regulasi kripto. Beberapa bulan kemudian, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang melarang pembayaran aset digital dengan alasan risiko dan sabotase ekonomi. Sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia karena invasi Ukraina menyebabkan negara ini menjajaki stablecoin untuk melewati pembatasan keuangan. Langkah baru ini akan memperkuat posisi Rusia sebagai negara yang ramah terhadap mata uang virtual, di mana pada tahun 2020 Rusia menduduki peringkat kedua ya dalam hal adopsi aset digital dengan 12% populasi negara tersebut memiliki kripto guys. Ini keren banget ya. Kita akan update lagi nanti perkembangan seperti apa khususnya di Rusia ini ya dalam perkembangan kripto. Dan untuk sementara ini dulu informasinya guys ya. Nanti kita akan update lagi dan seperti biasa kita masih menunggu saran dan kritik dari kalian ya. Nanti kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.